Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Saskia Putri Adli bersama ketiga rekan saya, yaitu Putri Rahma Salsabila Ananda Lutfia, dan Vanessa Dwi Ananda. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi mengenai macam-macam permasalahan belajar guna memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling belajar yang diampu oleh Ibu Risma Anita Puryani MPD dan Ibu Sylvia R MPD. Baiklah, langsung saja kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Lutfia Amanda. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai fobia sekolah. Fobia sekolah itu merupakan suatu ketakutan yang luar biasa untuk berada di sekolah. Ketakutan ini bersifat irasional sehingga tidak mungkin dihibur dengan keterangan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti di sekolah. Bentuk ketakutan ini bermacam-macam, tetapi intinya ialah menghindari berada di sekolah atau menolak pergi ke sekolah dengan alasan yang bermacam-macam. Yang pertama yaitu menghindari sekolah dengan alasan sakit. Nah, rasa sakit ini kadang-kadang suatu kenyataan sebab gejala-gejala yang dirasakan itu merupakan suatu reaksi yang biasa dirasakan oleh rasa takut. Dan yang kedua yaitu menghindari sekolah dengan menjelek-jelekan keadaan sekolah, seperti ia menjelek-jelekan keadaan gurunya, keadaan pelajaran sekolahnya, dan keadaan teman-temannya di sana. Nah, yang ketiga yaitu menghindari sekolah dengan alasan takut tetapi tidak jelas apa yang ditakuti. Pada alasan pertama, pada sakit yang berlangsung, rasa sakit ini akan hilang setelah ada keputusan bahwa anak ini diizinkan untuk tidak pergi ke sekolah. Nah, pada alasan kedua, orang tua berusaha memindahkan sekolah, tetapi usaha ini tentu saja tidak menyelesaikan masalah si anak. Dan pada alasan yang ketiga, anak jelas mengenali perasaannya, tetapi tidak dapat menyembuhkan objeknya. Hal ini menyulitkan pembuatan hierarki kecemasan bila akan diberi perlakuan desensitasi sistematis. Ada perbedaan antara suka membolos dengan fobia sekolah. Anak-anak yang suka membolos itu adalah anak-anak yang lebih suka melanjutkan kegiatannya di luar sekolah daripada belajar. Sedangkan anak-anak yang mengalami fobia sekolah kadang-kadang prestasinya cukup tinggi, namun mereka dengan senang hati belajar dengan sendiri belajar di rumah, tetapi mereka enggan pergi ke sekolah. Baiklah, di sini saya akan membahas materi mengenai kegagalan dalam sekolah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang gagal dalam sekolahnya. 1. Memiliki keyakinan yang salah. 2. Tujuan tidak jelas. 3. Tidak yakin akan berhasil. 4. Tidak memiliki strategi yang tepat. 5. Tidak memiliki program belajar. 6. Tidak melakukan tindakan sesuai program. 7. Tidak melakukan evaluasi. 8. Menyalahkan orang lain. 9. Mencari alasan. 10. Melakukan pembenaran. 11. Mudah menyerah. 12. Sering menunda. Dan yang terakhir, terpengaruh pesimis orang lain. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang mencontek. Mencontek adalah sebuah perbuatan yang curang yang dilakukan untuk menghindari kegagalan dalam hasil ujian atau nilai akademik yang dilakukan secara tidak jujur, seperti melihat jawaban orang lain, menggunakan sobekan kertas, mencatat di telapak tangan, ataupun hal-hal curang lainnya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu beberapa faktor penyebab mencontek. Yang pertama yaitu adanya tekanan untuk mendapatkan nilai tinggi. Yang kedua, untuk menghindari kegagalan. Yang ketiga, adanya persepsi bahwa sekolah itu melakukan hal yang tidak adil. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan waktu dalam mengerjakan tugas sekolah. Saya Putri Rahma Salsabila. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang burnout bersekolah. Pines dan Aronson mendefinisikan burnout sebagai kondisi emosional seseorang yang merasa lelah dan jenuh secara mental ataupun fisik sebagai akibat tuntutan pekerjaan yang meningkat. Burnout selalu mempunyai 3 komponen, yaitu kelelahan fisik, kelelahan emosional, dan kelelahan mental. Faktor yang menyebabkan munculnya burnout yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal merupakan faktor dari dalam diri anak tersebut, yaitu kondisi fisik dan psikis yang lelah, tidak adanya motivasi untuk berprestasi, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh adanya pengaruh dari pihak luar anak, misalnya bosan dengan metode mengajar guru dalam kelas, ketidakcocokan dengan teman, orang tua yang selalu menuntut lebih pada anaknya. Adapun upaya yang bisa dilakukan oleh sekolah dan orang tua untuk mengatasi burnout dalam belajar, di antaranya yaitu yang pertama, mendorong guru untuk menggunakan strategi pendekatan, metode, dan media pembelajaran yang bervariasi sehingga tidak menimbulkan kejenuhan dalam belajar. Yang kedua, yaitu melakukan istirahat sejenak dan menganjurkan siswa untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dengan takaran cukup. Yang ketiga, yaitu mengubah atau penataan kembali lingkungan belajar siswa yang meliputi pengubahan posisi meja tulis, lemari, rak buku, alat-alat perlengkapan belajar, dan sebagainya, sampai memungkinkan siswa merasa berada di sebuah kelas baru yang lebih menyenangkan untuk belajar. Yang keempat, yaitu memberikan motivasi dan stimulasi baru agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat daripada sebelumnya. Dan yang kelima, yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kreatif. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.